sampel. Percobaan merupakan kegiatan yang dapat diulang-ulang untuk berperoleh hasil tertentu. Kumpulan atau limpawan yang anggota-anggotanya merupakan hasil yang mungkin dari suatu percobaan disebut ruang sampel. Dilampahkan anggota-anggota dari ruang sampel dinamakan titik sampel. Banyak anggota suatu ruang sampel dinyatakan dengan N. 2. Cara menentukan ruang sampel. Ruang sampel dapat ditentukan dengan 3 cara, yaitu dengan cara mendaftar, menggunakan tabel, dan menggunakan diagram pohon. A. Menentukan ruang sampel dengan cara mendaftar. Pada pelemparan 2 buah paku payung secara bersamaan. Posisi paku payung adalah terlentang 7 pada paku payung terentang dan miring. M. Pada paku payung kedua. Ditulis TM. Kejadian lain yang mungkin muncul pada pelemparan 2 buah paku payung tersebut adalah TT, MT, dan MN. Jadi ruang sampelnya dapat dituliskan S, TT, TM, MN dengan N. B. Menentukan ruang sampel dengan membuat tabel. Selain dengan cara mendaftar, ruang sampel dapat ditentukan secara membuat tabel. Berikut ini langkah-langkah menentukan ruang sampel. Untuk pelemparan 2 buah paku payung dan membuat tabel. 1. Buatlah tabel dengan banyak baris dan kolom sesuai dibutuhkan. 2. Percobaan pelemparan 2 buah paku payung sekaligus melemparkan tabel yang terdiri atas 3 kolom dan 3 baris. 3. Isi kolom pertama dengan hasil yang mungkin muncul dari paku payung pertama dan isi baris juga dengan hasil yang mungkin muncul dari paku payung kedua. 4. Lengkapilah tabel kosong tersebut. 5. Akan diperoleh tabel ruang sampel pelemparan 2 buah paku payung sebagai berikut. Sebelah saya. Jadi ruang sampelnya adalah S sama dengan dalam kurung TT, TM, MT, MM dengan N dalam kurung S sama dengan 4. Dan selanjutnya C. Menentukan ruang sampel dengan diagram pohon. Cara lain yang digunakan untuk menentukan ruang sampel adalah menggunakan diagram pohon. Berikut ini adalah diagram pohon untuk pelemparan 2 buah paku payung sekaligus. Gambarnya ada di sebelah saya. Jadi titik sampel pada pelemparan 2 buah paku payung adalah dalam kurung T, titik T, koma, dalam kurung lagi T, koma, macal, dalam kurung M, lalu dalam kurung lagi M, T, dan M, M. Jadi ruang sampelnya adalah S sama dengan dalam kurung TT, TM, MT, MM dengan N dalam kurung S sama dengan 4. Lalu yang bagian 3, kejadian sederhana dan kejadian majemuk. Setiap himpunan bagian dari ruang sampel dinamakan kejadian atau peristiwa. Suatu kejadian dinamakan kejadian sederhana atau kejadian tunggal bila mana kejadian tersebut hanya memuat satu titik sampel. Jika suatu kejadian memuat 2 atau lebih titik sampel, kejadian tersebut dinamakan kejadian majemuk. Contohnya, percobaan melambungkan 3 keping uang logam. Misalnya, A sama dengan sisi angka dari uang logam dan G sisi gambar dari uang logam. Ruang sampel dari percobaan tersebut adalah S sama dengan dalam kurung A, AAG, AGA, GAA, AGG, GAG, GGA, GGG. Beberapa himpunan bagian dari S sebagai berikut. A. Himpunan B sama dengan dalam kurung AAA, yaitu kejadian muncul ketiganya angka. B. Himpunan C sama dengan dalam kurung GGG, yaitu kejadian munculnya ketiganya gambar. C. Himpunan D sama dengan dalam kurung AAG, AGA, GAA, yang merupakan kemunculan 2 bilangan. D. Himpunan E sama dengan dalam kurung AGG, GAG, GGA, yaitu kejadian muncul 2 gambar. Dalam hal ini, kejadian B dan C termasuk kejadian sederhana, sedangkan kejadian D dan E termasuk kejadian majemuk. Suatu kejadian. 1.
Pengertian peluang suatu kejadian. Peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Untuk setiap kejadian, nilai kemungkinan peluangnya terletak di antara 0 dan 1. Jika peluang bernilai 0, kejadian itu disebut kejadian mustahil. Contoh, matahari terbit dari arah barat. Jika peluang bernilai 1, kejadian itu disebut kejadian pasti. Contoh, manusia akan meninggal. Menghitung peluang suatu kejadian. Pada suatu percobaan terdapat N hasil yang mungkin dan masing-masing berkesempatan sama untuk muncul. Jika dalam percobaan terdapat kejadian A, peluang kejadian A dapat ditentukan menggunakan rumus berikut. Peluang A sama dengan NA atau NS. Dengan peluang A, peluang kejadian A, NA banyaknya anggota kejadian A, dan NS banyaknya anggota ruang sampel. Contoh, pada percobaan melambungkan 2 dadu, tentukan peluang kejadian muncul mata dadu berjumlah 6, dan peluang kejadian muncul mata dadu pertama bilangan prima dan mata dadu kedua bilangan genap. Jawab, NS 36, misalnya A sama dengan 1. Kejadian muncul mata dadu berjumlah 6. A 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, 5,1, atau NA 5 peluang A sama dengan NA NS 5/36. Jadi peluang kejadian muncul mata dadu berjumlah 6 adalah 5/36. Misalnya B, kejadian muncul mata dadu pertama bilangan prima dan mata dadu kedua bilangan genap. B 2,2, 2,4, 2,6, 3,2, 3,4, 3,6, 5,2, 5,4, 5,6, dan NB sama dengan 9. Peluang B sama dengan NB atau NS sama dengan 9/36 sama dengan 1/4. Jadi peluang kejadian muncul mata dadu pertama bilangan prima dan mata dadu kedua bilangan genap adalah 1/4. Pada sebuah kolam pemancingan terdapat 5 ikan kakap dan 3 ikan gurami. Seorang pengunjung membawa 3 alat pancing yang digunakan sekaligus. Tentukan peluang memperoleh 2 ikan kakap dan 1 ikan gurame. Diketahui 5 ikan kakap dan 3 ikan gurame. Dalam hal ini digunakan 3 alat pancing sekaligus. Dengan demikian NS sama dengan 8, 5 sama dengan 8 atau 8-3 sama dengan 56. Misalnya A, kejadian terpancing 2 ikan kakap dan 1 ikan gurame. NA sama dengan 3, 2 pangkat 3, 1 sama dengan 5 faktorial atau 5-2, 2 faktorial, 3 faktorial atau 3-1, 1 faktorial sama dengan 10 pangkat 3 sama dengan 30. Peluang A dan NA NS 30/56 sama dengan 15/28, 15. Jadi peluang memperoleh 2 ikan kakap dan 1 ikan gurame adalah 28. 3. Komplemen dari peluang suatu kejadian. Jika peluang A merupakan peluang kejadian A pada ruang sampel 5, berlaku hubungan sebagai berikut. Peluang A tambah peluang A sama dengan 1. Dengan peluang A sama dengan 1, peluang kejadian bukan A. Dalam hal ini peluang A merupakan komplemen dari peluang A. Contoh, sebuah dadu bermata 6 dilambungkan sekali. Tentukan peluang muncul mata dadu bukan prima. Jawab, NS sama dengan 6 misalnya. A, kejadian muncul mata dadu prima. A sama dengan 2,3,5. Maka NA sama dengan 3. Berarti peluang A sama dengan NA atau NS sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Dengan demikian, terima kasih. Frekuensi harapan. Nah, frekuensi harapan itu adalah banyak kejadian yang diharapkan dalam suatu percobaan. Dan jika P dalam huruf A merupakan peluang kejadian A sebagai keterangan PA-nya. Terus pada ruangan sampel S, nah frekuensi harapan kejadian A dari N kali percobaan dirumuskan sebagai berikut. Jadi F dalam kurung A sama dengan N dikali P dalam kurung A. Nah itu rumus dari frekuensi harapannya. Dengan FA sama dengan frekuensi harapan kejadian A. Misalkan dari seperangkat kartu Bright diambil sebuah kartu secara acak. Jika pengambilan dilakukan sebanyak 130 kali, tentukan frekuensi harapan terambil kartu berwarna merah. Nah jawabnya itu dari seperangkat kartu Bright diambil sebuah kartu secara acak. Nah seperangkat kartu Bright terdiri atas 13 kartu skop.
13 kartu keriting, 13 kartu wajik, dan 13 kartu hati. Berarti banyaknya kartu pada seperangkat kartu bridge adalah 52. N dalam kurung S sama dengan 52N. Nah, sama dengan 130. Misalnya A sama dengan kejadian terambil kartu berwarna merah. Kartu berwarna merah adalah wajik sama hati ya, dan hati. Ada 13 kartu wajik dan 13 kartu hati. Berarti ada 26 kartu berwarna merah. N dalam kurung A sama dengan 26 PA sama dengan N dalam kurung A dibagi NS sama dengan 26 dibagi 52. 26/52 lebih tepat ya. Sama dengan 1/2F. Apa ini sebutannya? N dikurangi A sama dengan NPA sama dengan 130 pangkat 100 pangkat 1/2 sama dengan 65. Nah, jadi frekuensi harapan terambil kartu berwarna merah adalah 65 kali. Nah, untuk B, peluang kejadian majemuk. Jadi satu, peluang kombinasi dua peristiwa. Diketahui kejadian A dan B dalam ruang sampel S, gabungan atau union kejadian A dan B. Dilambangkan dengan AB, merupakan suatu kejadian yang anggota-anggotanya adalah anggota A atau anggota B. Nah, gabungan kejadian A dan B dapat disajikan dalam diagram P sebagai berikut. Misalkan ya, ini kan gambar apa sih, S ujung kiri, ini kan ada dua lingkaran A sama B, kayak nyatu gitu loh mereka tuh gambarnya. Nah, pada gambar di atas, daerah yang diarsip merupakan gabungan kejadian A dan B. Nah, menurut teori, himpunan NAB sama dengan NA plus NB dikurangin NAB. Dengan demikian, peluang gabungan kejadian A dan B dirumuskan sebagai berikut. P dalam kurung A, B sama dengan P dalam kurung A plus P dalam kurung B dikurangin P dalam kurung A, NB. Itu untuk rumus gabungan kejadian A sama B-nya. Nah, dengan P dalam kurung AB sama dengan probabilitas terjadinya A atau B. Sedangkan P dalam kurung A and B sama dengan probabilitas terjadinya A dan B. Dan contoh, pada percobaan pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang muncul mata dadu 2 atau mata dadu genap. Jawabannya percobaan pelemparan sebuah dadu. Misalkan S sama dengan 1,2, 3, 4, 5, 6, maka NS-nya sama dengan 6. Misalnya C, kejadian muncul mata dadu 2 dan D, kejadian muncul mata dadu genap. Dengan demikian, C sama dengan 2, maka NC sama dengan 1. Sedangkan D 2,4,6, maka N dalam kurung D sama dengan 3. Dalam hal ini, COD sama dengan 2. Berarti NCOD sama dengan 1. Nah, dengan demikian ini gambarannya ya guys, untuk COD-nya. Kelihatan nggak? Peluang terjadinya kombinasi dua kejadian berturut-turut. Pada diagram Venn di atas AN, B, titik, E. Dalam hal ini A dan B dikaitkan saling asing atau saling lepas, mutually eksklusif, yaitu dua kejadian yang tidak mungkin terjadi bersama-sama akibat AB. Maka A irisan B sama dengan 0 dan PA A irisan B sama dengan 0. Peluang gabungan kejadian A dan B saling lepas dan dirumuskan sebagai berikut. P AB sama dengan P A ditambah P B, di mana P AB sama dengan peluang terjadinya A atau B. Contoh, pada percobaan melambungkan dua keping uang logam, tentukan peluang muncul keduanya angka atau dua gambar. Jawab, percobaan melambungkan dua keping uang logam, S sama dengan AA, AG, GA, GG, maka N dalam kurung S sama dengan 4. Misalnya E sama dengan kejadian muncul keduanya gambar, E sama dengan dalam kurung AA, maka N E sama dengan 1.
sama dengan GG, maka RN dalam kurung F sama dengan 1. Dalam hal ini IOF sama dengan makan IF sama dengan 0. Berarti kejadian E dan F saling lepas. PE sisiran F sama dengan PE ditambah PF sama dengan 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4 sama dengan 1/2. Probabilitas dua kejadian yang saling bebas. Dua kejadian dikaitkan saling bebas stokastik bila mana kemunculan kejadian yang satu tidak dipengaruhi kejadian lainnya. Jika kejadian A dan B saling bebas stokastik, peluang kejadian A dan B dirumuskan sebagai berikut. P dalam kurung A sama dengan P dalam kurung B. Kejadian A dan B saling bebas stokastik. Kejadian A dan B juga saling bebas stokastik. Contoh, dalam sebuah kotak terdapat bola merah, 3 bola merah dan 7 bola putih. Diambil sebuah bola secara acak, kemudian bola tersebut dikembalikan lagi ke dalam kotak. Selanjutnya diambil lagi sebuah bola secara acak. Berapakah peluang terambil keduanya bola merah? Jawab, N dalam kurung S sama dengan 3 tambah 7 sama dengan 10. Misalnya A, kejadian terambil bola merah pada pengambilan pertama. B, kejadian terambil bola merah pada pengambilan kedua. Dalam hal ini A dan B saling bebas karena terjadinya aidak mempengaruhi terjadinya atau tidaknya B. P dalam kurung A sama dengan 3/10 dan P dalam kurung B sama dengan 3/10. Dengan demikian F dalam kurung A sisiran B sama dengan F dalam kurung A sama dengan F dalam kurung B sama dengan 3/10 ditambah 3/10 sama dengan, jadi peluang terambil keduanya bola merah adalah 9/100. 4. Peluang kejadian bersyarat. Kejadian bersyarat merupakan lawan kejadian saling bebas. Berarti dalam kejadian bersyarat kemunculan kejadian yang satu memengaruhi kejadian lainnya. Peluang terjadinya kejadian A dengan syarat kejadian B telah muncul dirumuskan sebagai berikut. Peluang A per B sama dengan peluang A irisan B per peluang B. Dengan peluang A per B sama dengan kejadian A dengan syarat kejadian B telah muncul dan peluang B 0. Contoh, dalam kantong terdapat 8 bola biru dan 4 bola kuning. Diambil 2 bola secara acak, 1/1 tanpa pengembalian. Tentukan peluang terambil bola pertama biru dan bola kedua kuning. Jawab, nilai S sama dengan 8 tambah 4 sama dengan 12. A, kejadian terambil bola pertama biru. Peluang A sama dengan nilai A per nilai S sama dengan 8/12 sama dengan 8/12 sama dengan 8 dibagi 12 sama dengan 2/3. B sama dengan kejadian terambil bola kedua kuning. Peluang B per A sama dengan nilai B per nilai S negatif 1 sama dengan 4/11. Dengan demikian peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali P B peluang B per A sama dengan 2/3 dikali 4/11 sama dengan 8/33. Jadi peluang terambil bola pertama biru dan bola kedua kuning adalah 8/33.